Fitri Sri Wulandari, Tasya Arifin, Nabila Rizky Ananda, Restika Jahra, dan Maria Cornelia. Lanjut, langsung aja ya. Grader dibuat pertama kali oleh Russell Grader Manufacturing Company di tahun 1920, yang disebut juga Russell Motor Highway Patrol. Disebut juga road grader atau motor grader. Grader adalah sebuah alat untuk memindahkan tanah, meratakan jalan. Grader dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, grader dengan 6 roda penggerak, dan yang kedua, grader dengan 4 roda penggerak. Lanjut. Nah, fungsi grader yang pertama itu grading, yaitu perataan permukaan tanah. Yang kedua, shaping, yaitu pemotongan untuk mendapatkan bentuk atau profil tanah. Yang ketiga, pemotongan dalam pembuatan talud. Yang keempat, pengharukan untuk pembuatan saluran. Dan yang terakhir, mencampur dan menghamparkan tanah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Di sini saya mau ngejelasin tentang kelebihan dan kekurangan dari grader. Kelebihannya itu, dia itu bisa digunakan untuk penggusuran tanah, pencampuran tanah, sama meratakan tanggul, serta dia itu fleksibel pada roda bagian depan. Jadi dia itu bisa buat digunain yang elevasinya miring gitu. Tapi dia itu punya kekurangan juga. Kekurangannya itu, dia itu kurang maksimal, kurang memuaskan pada pekerjaan pengulukan kembali galian tanah. Kayak gitu. Next. Di sini ada bagian-bagian dari grader. Yang pertama ada cap. Cap itu biasanya bahasa Indonesia itu kan kabin. Fungsinya itu buat tempat duduk operator. Terus tempat kontrol sama kemudi si grader itu. Biasanya juga buat kenyamanan, ditambahin AC sama audio, dan biasanya si tempat duduk operatornya itu dikasih suspensi pneumatik. Terus di situ ada juga draw lift cylinder. Itu tuh fungsinya untuk memposisikan ketinggian dari si blade. Jadi misalnya kalau kita membutuhkan kedalaman yang lebih dalam, maka si armnya itu bakalan diturunin supaya si blade-nya itu lebih nancep lagi ke dalam tanah. Terus di situ juga ada blade lift cylinder. Nah, kalau itu fungsinya untuk memposisikan blade sesuai kebutuhan juga. Contohnya itu pada saat membutuhkan posisi miring, maka si hidroliknya itu akan memposisikan blade jadi miring. Terus di situ ada turntable. Turntable itu bentuknya kayak cincin, tapi bagian depannya itu, bagian luarnya itu bergerigi. Fungsinya itu buat ngegerakin si blade supaya dapat berputar. Terus di situ ada rear wheel. Rear wheel itu fungsinya untuk bermobilisasi. Itu tuh ada 4 roda. Di bagian belakang, 4 rodanya itu dihubungkan ke mesin melalui sistem pemindahan pada motor grader. Jadi pas mesinnya bekerja dan tuas kontrolnya nyala, si roda itu bakalan menerus putaran dari mesin ke jalan. Jadi gradernya bakalan bergerak sesuai ke keinginan si operator. Terus di situ juga ada ripper. Ripper itu fungsinya untuk menggemburkan atau memperhalus permukaan tanah. Nah, ripper itu berada di bagian paling belakang grader. Biasanya digunakan untuk tanah yang keras gitu. Tapi kalau ada yang tanahnya keras banget, biasanya dia pakai scraper juga. Terus ada lagi itu articulate cylinder. Articulate cylinder itu fungsinya untuk menggerakkan arm di bagian depan dan dari motor grader supaya bisa belok sama naik turun sesuai kondisi permukaan. Terus di situ ada front wheel, itu sama aja kayak rear wheel, cuma dia di bagian depan, terus rodanya ada 2. Terus di situ ada air filter pre-cleaner, itu biasa buat menyaring debu sama kotoran gitu. Terus kalau engine compartment itu buat tempat ruang mesin-mesin
Gitu. Terus kalau headlamp itu biasanya tempat buat naruh lampu biar si gradernya bisa bekerja di malam hari ataupun di dalam suatu terowongan gitu. Selanjutnya bakalan dijelasin sama Restika. Iya, jadi di dalam pengoperasian motor grader itu, dia tuh menggunakan blade atau pisau yang disebut moldboard. Nah, si moldboard itu digerakkan sesuai kebutuhan dan bentuk permukaannya. Sebagaimana diketahui, motor grader itu adalah tipe peralatan yang biasa dipakai dalam berbagai variasi pekerjaan konstruksi. Sebagai alat konstruksi yang memiliki fungsi dan pekerjaan proyek konstruksi, biasanya motor grader itu memiliki beberapa alat pelengkap lainnya. Di sini ada 3. Yang pertama ada carrier teeth. Jadi itu dia tuh ripper dalam bentuk penggaruk gitu, dipasang di bagian depan blade. Terus juga dapat dikendalikan secara tersendiri karena bentuknya seperti penggaruk, maka fungsinya untuk menggali material keras. Lalu selanjutnya ada pavement widener. Dia itu untuk mengatur penghamparan. Jadi bisa itu aspal atau tanah ataupun material lain yang mau dihamparkan menggunakan pavement widener. Terus juga ada elevating grader, yaitu alat pengatur grading. Selanjutnya ini ada jenis grader ya. Jenis grader ada 2. Yang pertama yang saya akan jelaskan itu adalah motor grader. Jadi motor grader ini adalah alat yang cocok digunakan untuk keperluan peralatan permukaan dan pembentukan permukaan. Adapun pada bagian blade, yang penting pada motor grader, ada kendali blade untuk mengontrol pisau, lalu ada traktor sebagai mounting atau bisa dibilang dudukan dari blade agar getaran pada mesinnya berkurang. Lalu yang terakhir ada grader blade yang dipasang pada alat yang disebut circle. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maria. Baik, selanjutnya ini ada 3 gerakan dari blade. Blade atau pisau pada grader terdiri dari bidang lengkung yang mempunyai ukuran 3-5 meter dengan sisi pemotong pada bagian bawah. Karena fungsinya untuk membentuk permukaan, maka kedudukan grader blade harus bisa diatur sesuai dengan kedudukan yang kita inginkan. Untuk menunjang fungsinya ini, terdapat 3 gerakan grader blade, yaitu yang pertama ada gerakan angling. Gerakan ini yaitu gerakan yang memberikan kedudukan seseorang agar kedudukan serong kepada blade terhadap arah gerak kendaraan. Hal ini bisa dilakukan dengan menggerakkan circle berputar ke kiri atau ke kanan di mana blade berkedudukan kokoh sekali pada circle ini. Tujuan dari gerakan ini sendiri untuk mendorong tanah agar bisa lari ke samping. Yang kedua ada gerakan side shift. Gerakan ini bertujuan untuk memberikan kedudukan blade di samping poros kendaraan, yaitu untuk meratakan permukaan, di mana tidak boleh diinjak oleh roda kendaraan. Jarak maksimal dari side shift disebut reach. Yang ketiga ada circle lift, yaitu gerakan naik turunnya circle dalam arah vertikal di sebelah kiri, kanan, maupun bersama-sama. Gerakan ini dikendalikan oleh lift arm sendiri-sendiri atau bersama-sama, kiri dan kanan. Bila digerakkan bersama-sama, ke bawah akan memberikan tekanan pada blade untuk bisa menggali permukaan. Bila digerakkan ke sebelah, akan memberikan kedudukan miring pada grader blade. 3 gerakan fokus grader blade ini bisa dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, jenis grader yang kedua adalah tow grader, yaitu jenis yang dalam pengoperasiannya memerlukan penggerak lain, misalnya traktor.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Taza. Ada juga E atau juga efisiensi kerja. Lalu untuk mencari LE dan L0 itu ada tabelnya. Kalau bisa dilihat, kalau panjang box itu ada yang contohnya 2,2, 3,1, 3,7 sama 4. Terus juga dilihatnya dari sudut bednya ada yang 60 ataupun 45. Lalu kalau di internet ada juga untuk tahu kecepatan untuk dimasukin ke rumus yang awal, ada sesuai pekerjaannya, ada yang sesuai membuat slup, menggali saluran, perawatan jalan, perataan akhir, penebalan material atau juga dan juga pencampuran. Terus next. Terus sekarang tuh kan tadi ada yang cara kedua, pertama, sekarang ada yang cara kedua. Yang cara kedua itu menghitung produktivitas motor grader berdasarkan jarak tempuh alat kerja. Biasanya untuk proyek jalan. Lalu juga tuh waktu untuk perapihan medan. Rumusnya T sama dengan N kali D per P kali E. N-nya itu dicari lagi dari yang jumlah trip. Jumlah trip itu rumusnya ada juga di sebelahnya. Next. Masuk ke contoh perhitungan produksi motor grader. Contoh pertama tuh ada sebuah motor grader bekerja meratakan pekerjaan jalan gravel dengan lebar 10 meter dan panjang 10 km. Panjang blade efektifnya 3,7 meter dan lebar overlappingnya 0,3 meter. Lalu nilai E-nya diketahui sebagai 0,83. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tinggal pakai rumus yang sebelumnya. Kita cari dulu nilai N. Soalnya nilai N itu dibutuhin buat nilai T. Di layar kan kelihatan nilai N-nya tuh 6, karena dibulatin dari 5,88. Lalu dimasukin ke rumus T yang N kali D bagi V per E, itu udah diubah ke meter, lalu hasilnya tuh 14,45 jam atau juga 14,5 jam. Terus, selanjutnya, yang kedua tuh ada contoh lagi soal. Yang soalnya tuh berapakah produktivitas motor grader jika digunakan untuk membentuk jalan dengan kecepatan 6 km per jam dan lebar efektif per pas 3 meter. Jika efisiensi kerjanya juga dianggap 0,83. Ini sebenarnya rumusnya kayak yang pertama, tapi lebih sederhana karena nilai LE per L0-nya udah jadi satu. Terus kenapa ada angka 1000? Karena ubah aja dari kilometer ke meternya. Jadi 1000 kali 6 kali 3 kali 0,83 hasilnya 14,940 meter kuadrat per jam. Selanjutnya akan ditampilkan video. Berikut adalah video animasi dari grader.
Ada yang mau bertanya?